kalau orang bisa bangkit, bisa menjadi kaya dari trading, berarti punya rahasia, punya knowledge. Aplikasi di DCFX ini menurut saya merupakan suatu aplikasi yang cukup maju ya. Bagi saya, Indonesia perlu maju dengan salah satu jalan seperti trading. Kenapa Hong Kong bisa maju? Karena mereka literasi tentang how to trade itu udah bagus. Halo para traders dan traders, sahabat sekalian. Bagi saya trading itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Walaupun dulunya di awal ketika saya belum dapat knowledge, trading itu buat saya menakutkan karena saya loss besar pada saat itu. Saya Lintong si Mare-Mare mengenal DCFX atau Dew Korean itu dari iklan. Lalu diperkenalkan oleh teman untuk mencoba di sana. Menariknya di sana saya diberikan biaya, ditetapkan biaya yang cukup kecil untuk komisi. Spreadnya juga bagus. Saya memilih DCFX sebagai salah satu tempat saya mempraktekkan ilmu trading. Buat kalian perlu coba DCFX. Dan para staffnya juga asik. Dan satu hal yang sangat menarik, untuk top up dan withdraw sangat cepat dan mudah. Dan orang-orang yang asik membuat kita menjadi seperti keluarga. Seperti saat ini kita kumpul semua untuk menyatukan visi, semangat, dan saling menginspirasi. Happy trading, salam cuan! Dalam kisaran 6 bulan sampai 1 tahun pertama, saya harus mengakui bahwa trading waktu itu total loss saya itu sekitar 500 juta. Ya. 500 juta. Nah, saya berpikir, apakah saya harus berhenti trading apa enggak? Terus teman saya bilang, sudahlah, itu bukan bagian kamu untuk trading. Tapi satu yang membuat saya lebih kuat adalah kalau orang bisa bangkit, bisa menjadi kaya dari trading, berarti punya rahasia, punya knowledge. That's why dari situ saya belajar. Saya belajar serius tentang memanage pikiran saya dan hati saya. Dalam hal ini emosi saya seputar fearless and greedy saya seperti apa. Dan yang paling penting saya belajar tentang how to manage my equity. Bukan balance, tapi equity saya. Karena equity bagi saya adalah only the real money. Kalau balance kan di dalamnya macam-macam. Jadi saya nggak pernah melakukan trading kalau equity saya udah nggak kuat. Mendingan saya berhenti dulu, tunggu aman, tunggu naik dulu equity dengan cuan yang udah lumayan, baru saya ambil posisi lagi. Otherwise saya harus top up. Nah itu strategi yang membuat saya kembali dalam, let's say dalam 2 tahun, saya bisa kembalikan menjadi saya cuan lebih dari 5 kali lipat dari yang saya loss. Kalau dulu saya loss katakan 500 juta, dalam 2 tahun bisa cover saya sampai bisa cuan lebih dari 2 miliar. Ya itu contoh saja. Mungkin ada orang yang modalnya lebih gede, lain lagi ceritanya. Kalau platform yang udah saya coba belum terlalu banyak. Mungkin ada sekitar 7 ya. Sekitar 7, tapi saya nggak bisa sebutin. Saya lebih memilih platform itu ada beberapa konsideran buat saya. Pertama adalah saya selalu memilih platform yang kalau bisa spreadnya lebih kecil, karena bagi trader pemula spread gede itu susah untuk scalping. Belum dapat untung, spreadnya udah banyak. Kemudian komisi kalau bisa kecil. Bagi saya juga itu penting. Bagaimana saya bermain hanya ambil $3 kalau komisinya misalnya sama dengan yang saya dapat. Saya kerja rodi dong. Kemudian ada satu harapan saya lagi nih buat platform yang mau ingin lebih survive ya biaya swapnya jangan terlalu gede, karena nggak mungkin semua posisi harus kita close dalam hari yang sama. 3 poin itu bagi saya sebuah hal yang membawa pikiran kita untuk selalu stay tune dalam satu platform. Kalau orang bertanya kenapa saya bertahan di platform itu, ya udah lu temukan sendiri deh jawabannya. Saya udah kasih tadi poin.
Bicara aplikasi, DCFX application buat saya itu bagus. Pertama, saya nggak terlalu butuh banyak sentuhan berkomunikasi dengan orang. Cukup berkomunikasi dengan aplikasi. Misalnya withdraw sama top up mudah. Itu kan kemudahan aplikasi. Yang kedua, mau ambil wallet, mau mindahin wallet, ambil poin, beli poin. Misalnya poin saya tukarkan sama hadiah-hadiah. Mudah. Aplikasi di DCFX ini menurut saya merupakan satu aplikasi yang cukup maju. Kalau saya bandingkan dengan banyak aplikasi, let's say saya udah experience dalam menggunakan sekitar 6 aplikasi di Indonesia, ya DCFX still the best lah. Tip and trick untuk new trader, pertama adalah mindset. A great mindset to be a winner. Kalian jangan masuk jadi trader kalau bukan untuk jadi pemenang. Saya bisa menduga 8 orang yang trading, 10 orang yang trading, 8 orang itu mindsetnya untuk kalah. Hanya 2 orang yang mindsetnya untuk menang. You have to be 2 from 10. Lu harus menjadi 2 dari 10 orang itu. Mindset lu harus jadi pemenang. Mindset pemenang itu adalah ditandai dengan kita harus bisa mengalahkan ketakutan kita. Kita harus bisa memenangkan keinginan kita dengan knowledge. Mengalahkan ketakutan, mengalahkan ketamakan, greedy. Itu adalah masalah mindset. Kemudian mindset kita akan terbentuk menjadi seorang pemenang. Itu dulu. Jadi pertama nggak bicara uang dulu. Second step, talking about money. Lu nggak punya modal, nggak mungkin jadi pemenang. Tapi punya modal, belum tentu jadi bisa pemenang. Modal harus proporsional. Sorry to say ya, ini strategi saya. Lintong si Mare-Mare punya strategi. Strateginya adalah, saya nggak pernah trading itu kalau equity saya nggak layak untuk trading. Sorry to say, kalau modal saya 10.000, saya tradingnya itu maksimum 1 lot. Haha, nggak pernah. Coba lihat semua trading saya, hampir nggak ada tuh yang merah tuh. Almost every trade of me blue and cuan. Artinya apa? Kalau equity mudah nggak kuat, top up dong. Masa mau trading modalmu nggak kuat? Itu konyol namanya. Oke, untuk sahabatku semua, calon trader, para trader yang fully experience dalam trader, bagi saya Indonesia perlu maju dengan salah satu jalan seperti trading. Kenapa Hong Kong bisa maju? Karena mereka literasi tentang how to trade itu udah bagus. Kita ini ya, dari 260 juta, mungkin 1 juta aja nggak ngerti trading. Kalau di luar sana udah lebih dari 5%, bahkan 10% dari penduduknya ngerti trading. Kenapa nggak kita memanfaatkan tools ini untuk bisa mengembangkan welfare kita, kesejahteraan kita, membuat negara ini maju? Ya kita trading. Trading lah. Dengan baik, caranya adalah belajar dulu bagaimana itu trade. Memanage emosi, memanage fund, memanage equity. Yang lebih penting lagi adalah memanage trading position. Itu juga perlu di-manage. Mana yang lagi sell, mana yang lagi buy. Percaya nggak? Kalau saya nge-cut loss bukan berarti saya rugi. Contohnya gini nih, saya buy 2, saya sell 1. Ketika yang buy-nya udah cuan, gua cut semua. Ada yang loss kan? Tapi agregatnya, resultannya gua cuan. Gua cut 0,2 buy, gua cut 0,1 sell. Karena yang buy udah cuan. Jadi nggak semua orang nge-cut loss itu jadi rugi. Itu masalah persepsi and mindset. Oke, untuk new trader, tetap belajar, jangan putus asa. Belajar dari orang yang membuktikan bahwa dia memang master dalam trading. Banyak orang belajar dari orang gagal. Ikuti orang gagal, jadilah dia gagal. If you want to be a winner, you have to learn from the winner, from the champion. Good luck!